Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan saat mantan nangis sambil memandangi foto-foto kenangan saat bersamamu. Ya, jadi memang yang terbayang nih ketika orang berpisah, yang ada di dalam benak kita kan cuman saling membenci. Paling tidak itulah yang kita persepsikan atau yang kita bayangkan yang akan dilakukan oleh mantan setiap hari. Pokoknya tidak ada hari tanpa membenci kita. Oke lah, orang-orang di sekitarnya semuanya memang membenci kita. Saudara-saudaranya, orang tuanya, sahabat-sahabatnya, semuanya rajin membisikkan kebencian ke telinga mantan untuk selalu membenci kita. Ya, tetapi ya, dia kan mengenal kita, tidak hanya mengenal hal-hal yang bisa dia benci saja, tetapi bahwa dia pernah mencintai kita, menyayangi kita, peduli dan khawatir terhadap diri kita. Ya, sehingga kebencian itu cuma satu faktor saja yang ada di dalam hatinya. Faktor yang lain masih begitu banyak ya. Sehingga ya, pada waktu-waktu tertentu, semakin lama manusia berpisah, maka juga akan semakin besar kerinduannya terhadap sesuatu yang sudah dia tinggalkan. Ya, Anda pernah ya mencoba membuka website sekolah dasar Anda dulu, ya, dan di situ Anda bahagia tanpa bisa menjelaskan. Mungkin yang sudah punya anak akan bercerita, wah ini dulu kantin sekolah ayah di sini, ruang kelas ayah di situ pas kelas 3 SD, kelas 4 pindah ke situ, kelas 5 pindah ke sana, dan seterusnya. Ya, itu yang namanya kerinduan ya. Dan kerinduan itu memang harus diobati, kalau enggak orang jadi semakin menderita. Cara mengobati yang terbaik adalah dengan menemui, mengunjungi, atau melihat ya. Jadi membayar atau mengobati kerinduan tadi secara visual itu cukup bisa mengobati rasa rindu ya. Ketemu kan sudah tidak mungkin ya, karena dia berusaha keras kan untuk tidak bertemu dengan kita. Ada faktor ego, ada rasa malu kalau sampai pengen ketemu dengan kita kan. Kemudian yang kedua, apalagi sampai misal ngajak balikan, mungkin untuk saat-saat ini masih belum mungkin ya. Karena apa ya? Karena tadi mungkin saja dia sudah tergerak hatinya untuk kembali. Kan misal kalau yang berpisah ini pasangan suami istri ya, misal seorang istri terlalu lama sudah pulang ke rumah orang tuanya, dia tidak hanya mikirin bagaimana suaminya, tetapi juga kan kemaslahatan, kesehatan, pendidikan anak-anak yang sekarang bersama dengan suaminya. Bisa jadi yang bersangkutan pengen banget sudah ketemu atau komunikasi dengan keluarganya, tetapi pada sisi yang lain, orang tua, ya keluarga dia, ya kakak adiknya, kemudian
sahabat-sahabatnya yang masih memagari dia untuk sulit bergerak. Nah, maka ketika dia kangen, apa yang dia lakukan? Ya salah satunya kan, zaman sekarang kan semua orang handphonenya ada kameranya, bisa merekam video, bisa membuat begitu banyak foto. Ya, maka yang dia lakukan ya salah satunya melihat foto-foto tadi, ya. Dan semakin lama perpisahan itu terjadi, kerinduannya tambah besar, sehingga ketika orang melihat nangis, ya, kemudian berkaca-kaca begitu matanya, itu adalah sesuatu yang sangat biasa terjadi. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mengetahui kalau dia sedang memandang foto kita, kangen kepada kita sampai menangis? Kita itu sebenarnya punya satu, ya, bagian tubuh itu yang luar biasa hebatnya, ya, apalagi kalau dilatih terus, yakni hati. Ya, hati yang baik itu akan selalu memberikan konfirmasi sesuatu yang benar. Ya, jadi bisikan di dalam dada manusia itu ada dua. Yang pertama bisikan hati, ya. Yang kedua adalah bisikan dari setan. Cuman kadang-kadang kita bingung membedakannya, mana yang bisikan hati, mana yang bisikan setan. Bisikan hati, ya, biarpun orangnya nggak baik, hatinya itu selalu mengajak kepada hal yang baik. Itulah yang kemudian membuat orang ketika melakukan banyak perbuatan dosa, hatinya merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa takut masuk neraka. Itu hati. Nah, sementara yang terus mengajak untuk melakukan berbagai dosa itu bisikan dari setan. Nah, apalagi ketika hati Anda adalah hati yang baik, ya, hati yang baik itu akan menghasilkan intuisi yang baik. Ya, intuisi itu apa? Intuisi itu kemampuan untuk memahami, ya, nalar, memahami sesuatu tanpa perlu kita cari tahu, pelajari, ya. Jadi kok rasanya kebayang saja, ini mantan lagi kangen kepada saya. Hatinya kemudian yang berbisik, ya, intuisinya mengatakan bahwa mantan sedang kangen kepada dia. Dan hati dia ini adalah hati yang baik, hati yang selalu dilatih dengan ibadah, dengan zikir, ya. Maka konfirmasi yang diberikan oleh hati tadi dalam bentuk intuisi, dalam bentuk penalaran, ya, merasakan bahwa mantan sedang kangen kepada dia, atau bisa juga diistilahkan sebagai firasat. Itu adalah konfirmasi yang benar, ya, ketika hati Anda yang merasakannya. Nah, maka kan tidak setiap hari Anda merasakan mantan sedang kangen, tapi ada waktu-waktu, ya, ketika Anda deg-degan atau hati Anda bergetar, dan yang terbayang kemudian hanya wajah mantan, bahkan, ya, muncul gambaran dia sedang ngapain pada saat ini. Nah, itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh hati kita. Nah, karena itu kalau Anda pengen tahu kapan momentum mantan kangen kepada Anda,
Anda rasakan. Tapi jangan dipaksa ya dengan pikiran. Muncul saja dia. Tiba-tiba hadir secara alamiah. Bisikan tadi, ya. Anda tidak memikirkan sebelumnya, Anda tidak berani GR bahkan, tetapi tiba-tiba hati Anda membisikkan itu dan gambaran itu muncul di dalam benak Anda. Nah, hati yang baik itu pasti akan memberikan ya konfirmasi, firasat, naluri, kemudian intuisi, semuanya juga yang baik untuk tujuan kebaikan Anda. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Tetapi jika dia tidak baik, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya, nah, karena itu hati kita ini harus dilatih terus untuk menjadi hati yang baik. Ya, dilatih dengan ibadah yang menghadirkan hati. Ya, dilatih dengan selalu berpikir positif dan baik. Maka hati itu akan bisa ya merasakan energi-energi kerinduan dari semua orang yang merindukan kita, atau seluruh informasi yang kita butuhkan tetapi kita tidak memiliki akses secara langsung untuk mengetahuinya. Ya, hati. Anda pernah ya lupa naruh dompet, sudah bingung mikir kemana, tiba-tiba hati Anda berbisik, ya, tadi kan sepertinya dompetnya ditaruh di dashboard mobil. Pada saat mau turun, coba dilihat ke sana, dilihat ternyata ada betul. Itu hati yang baik. Dan kita punya pengalaman semua, ya, berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Karena itu, kalau Anda pengen tahu apa yang sedang mantan lakukan hari ini, maka perbaiki hati. Karena dengan hati yang baik, semua informasi yang Anda ingin ketahui, maka hati Anda akan memberitahu Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.